Halo guys, welcome back to Bayi Besar Channel. Di video kali ini sedikit berbeda guys. Gue mau share ke kalian tentang perbandingan dari shaft kayu dan juga shaft karbon guys. Meskipun nggak terlalu apple to apple ya guys. Karena antara shaft kayu mesh WX Sigma dan juga Zephyrus carbon fiber yang seri custom ini harganya cukup berbeda guys. Jadi Zephyrus ini kurang lebih kalau sama-sama baru harganya bisa separuh lebih sedikit daripada mesh WX Sigma. Cuman gue pengen share ke kalian tentang gambaran kira-kira kalau shaft kayu atau shaft karbon kalian harus pilih yang mana gitu guys. Kita coba bahas yang pertama, ini tentang spesifikasi dari Zephyrus Custom Qs. Yang full reviewnya bisa kalian klik di sini guys. Jadi Zephyrus ini yang seri custom order dengan join radial 388, lalu tip size-nya ini 12,5 mm guys. Ferrule-nya Juma White dengan taper True Pro taper. Sedangkan mesh WX Sigma ini yang seri basic atau yang biasa dengan diameter sama 12,5 mm dengan teknologi XG Power Plate ini guys. Ferrule putih pendek ini disebutnya XG Power Plate dan tapernya Pro Slim Taper. Buat kalian yang belum lihat full review dari mesh WX Sigma ini, kalian bisa klik link yang ada di sebelah sini ya guys. Langsung aja coba kita bandingin head to head antara mesh WX Sigma dan juga Zephyrus yang custom order ini guys. Kita bahas dari aspek low deflection. Jadi dari aspek low deflection, shaft mesh WX Sigma ini lebih unggul guys. Ini menurut gue pribadi setelah gue tes hit ya guys. Jadi untuk deflectionnya memang gue nggak tes secara detail ya guys. Yang kita bikin garis-garis di ujung meja, terus kita hit pakai efek atau English, speed low, medium, dan juga high yang biasa kita temui di YouTube ya guys. Jadi defleksinya gue tes ya gue pakai main gitu aja guys. Dan setelah gue tes, gue ngerasa WX Sigma ini lebih low deflection dari si Zephyrus carbon fiber yang custom series. Meskipun Zephyrus ini juga menurut gue udah masuk kategori low deflection ya guys, dan dia lebih low deflection dari Fury Special Selected Shaft bawaan dari Batam Fury C5 12 tahun anniversary ini yang biasa gue pakai. Jadi untuk low deflection, WX Sigma lebih low deflection dari shaft Zephyrus. Lalu kita bandingin dari sisi tapernya guys. Jadi WX Sigma ini pakai Pro Slim Taper, sedangkan Zephyrus yang custom order ini gue pesen yang True Pro Slim Taper. Jadi kalau True Pro Slim Taper guys, dia diameter shaftnya tetap stay di 12,5 mm sampai sekian senti ke belakang gitu ya guys. Dan jujur untuk tapernya gue pribadi lebih senang si Zephyrus ini guys. Jadi untuk tapernya gue lebih memilih shaft carbon Zephyrus, karena gue ngerasa True Pro Slim Taper itu sangat-sangat nyaman ketika digunakan open bridge maupun close bridge guys. Lalu coba kita bandingkan dari segi hitnya ya guys, feel hitnya. Jadi untuk feel hitnya, untuk shaft mesh WX Sigma ini memang crispy banget ya guys, crispy dan juga solid. Untuk Zephyrus hitnya juga padat sih guys, power juga oke. Cuman secara feel hit gue tetap milih kayu ya guys, shaft mesh WX Sigma ini. Menurut gue pribadi bukan berarti Zephyrus itu hitnya kopong gitu ya guys. Dia hitnya tetap padat. Cuman kalau kita bicara hit secara general atau kekrispiannya tetap memang kayu, feelnya lebih oke. Apalagi spesifik ke mesh WX Sigma ini guys. Untuk hit gue lebih milih shaft mesh WX Sigma. Lalu coba kita bandingin tentang akurasi dari spesifikasi atau akurasi pembuatannya ya guys. Untuk mesh WX Sigma jangan diragukan lah ya guys. Company sekelas mesh tentu saja membuat produknya secara akurat, dan sudah gua buktiin di full review yang pernah gua bikin. Mulai dari tip size-nya, tapernya, semua memang dibuat secara akurat guys. Begitupun Zephyrus guys. Jadi gua cukup amazed juga dengan Zephyrus custom series atau custom order ini. Dia dibuat dengan niat gitu guys. Artinya setelah gua ukur diameter, terus gua ukur True Pro Slim Tapernya, dia benar-benar ukurannya 12,5 sampai titik tertentu gitu ya guys. Artinya meskipun tergolong shaft ekonomis ya guys, middle to ekonomis to middle lah, shaft ini juga digarap secara serius gitu guys. Jadi untuk akurasi spesifikasi dua-duanya oke guys. Lalu coba kita bandingkan dari sisi perawatan ya guys. Untuk shaft mesh WX Sigma karena dia kayu, biasanya gue tetap pakai Archer Q-Wax guys. Jadi selain menjaga shaft ini tetap smooth, dia juga ngebersihin ya guys.
Cuman karena memang ini berbahan kayu, jadi ini masih tetap terlihat sedikit-sedikit kotor gitu, yang nantinya tetap memang lama-lama shaft kayu nggak bisa bersih 100% gitu ya guys. Sedangkan untuk shaft Zephyrus atau shaft karbon pada umumnya biasa gue bersihin pakai alkohol 93%, dan ketika dia dilap biasa dia udah balik smooth dan juga bersih seperti semula guys. Jadi untuk perawatan tentu saja shaft karbon pada umumnya lebih unggul daripada shaft kayu ya guys. Lalu aspek selanjutnya kita coba bicara tentang durability dari kedua shaft ini ya guys. Untuk shaft kayu tentu saja durability-nya nggak sekuat shaft karbon ya guys. Jadi lama kelamaan karena memang nggak sengaja kepentok atau gimana, nantinya tetap ada den-den atau buncel-buncel wajar pemakaian lah ya guys. Itu memang salah satu kekurangan dari shaft kayu. Untuk shaft karbon tentu saja durability-nya lebih baik guys. Jadi dia nggak mudah kena den meskipun kepentok-kepentok secara tidak sengaja ke meja gitu. Tapi jangan salah juga guys, shaft karbon ini juga bisa kena baret juga ya guys. Baik baret halus maupun agak dalam, dan sekali kena baret yang agak dalam dia agak susah untuk diperbaiki gitu ya guys. Cuman secara overall durability-nya tetap unggul dari shaft karbon guys. Lalu sedikit konklusi yang bisa gua kasih ke kalian. Konklusi pertama yaitu menurut gua pribadi nggak semua shaft karbon itu akan lebih low deflection daripada shaft kayu guys. Karena setelah gue coba dan gue buktiin, shaft dari mesh WX Sigma ini ternyata lebih low deflection dari Zephyrus yang statusnya sebagai shaft karbon. Meskipun lagi-lagi nggak bisa apple to apple dibandingin sebenarnya ya dua shaft ini, karena shaft mesh WX Sigma ini kalau sama-sama baru harganya hampir menyentuh 2 kali lipat dari si Zephyrus. Tapi poin yang pengen gue tekenin bahwa shaft kayu ada juga yang lebih low deflection dari shaft karbon. Lalu konklusi yang kedua, hitnya sama-sama enak guys. Cuman WX Sigma ini karena dia kayu, hitnya lebih crispy tentu saja. Soundnya juga lebih enak, lebih crispy gitu guys. Meskipun Zephyrus di kelas harganya, hitnya, powernya, spinnya menurut gue udah di atas rata-rata harganya. Lalu pertanyaannya, mana yang harus dipilih antara shaft karbon dan juga shaft kayu? Ini spesifik dua shaft ini yang gue bandingin ya guys. Jadi antara dua shaft ini, kalau kalian lebih memilih tentang performance, shaft dari mesh yang WX Sigma ini lebih gue rekomendasiin buat kalian. Karena secara hit, defleksi, dan performa secara umum dia lebih unggul dari Zephyrus Custom Series. Lalu kalau pertimbangannya durability, ya tentu saja Zephyrus bisa menjadi pilihan yang tepat buat kalian guys. Di samping budgetnya yang masuk dalam kelas middle, masih terjangkau untuk jenis karbon yang beredar saat ini, secara durability dan performance Zephyrus ini layak untuk kalian miliki dan kalian coba guys. Jadi kalau balik lagi harus milih shaft kayu atau shaft karbon, itu sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing guys. Oh ya, gue lupa, jadi harga shaft mesh WX Sigma ini yang second harganya hampir-hampir sama kayak Zephyrus baru guys. Jadi ketika dua harga shaft ini hampir-hampir sama dengan catatan WX Sigma nya bekas, kalian bingung pilih yang mana, kalian tentuin lagi fokus atau aspek yang pingin kalian tekenin gitu guys. Kalau kalian lebih menekankan tentang performa, ya kalian ambil shaft kayu WX Sigma. Kalau kalian lebih fokus ke durability dan juga performanya worth it di harganya, kalian bisa ambil Zephyrus guys. Jadi sekali lagi, kayu atau karbon itu semua tergantung atau balik lagi ke kebutuhan kalian guys. Karena semua ini hanya instrumen atau alat ya guys, yang butuh untuk kalian pahami karakter dari masing-masing shaft ini. Karena yang jauh lebih penting adalah latihan yang baik dan benar dan juga konsisten guys. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Semoga konten singkat ini membantu buat kalian. Jangan lupa kalian dukung terus channel Bayi Besar supaya terus berkembang. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Dan see you on the next video. Thank you.